Forum Guru P3K Kota Lubuk Linggau sukses menggelar Festival GLMB dan peluncuran buku goresan kata dari Kota Lubuk Linggau di Perpustakaan Kota Lubuk Linggau pada 20 sampai dengan 24 Februari 2025. Acara ini dihadiri pejabat daerah, kepala sekolah, serta siswa dan guru dari SD negeri dan swasta sekota Lubuk Linggau. Festival ini menampilkan karya sastra pilihan serta perlombaan literasi dengan 102 peserta. Acara semakin meriah dengan berbagai penampilan seni dan pembacaan karya dari para juara. Forum Guru PPPK Kota Lubuk Linggau telah sukses menggelar Festival GLMB Gerakan Literasi Membuat Buku, sekaligus acara puncak peluncuran buku GLMB karya siswa dan guru sekota Lubuk Linggau. Acara ini berlangsung di Perpustakaan Kota Lubuk Linggau dari tanggal 20 hingga 24 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, diantaranya staf ahli 2 bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Kamaludin Esos, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, Dr. Yulianti MPD, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuk Linggau, Cikwi SKM MKes. Selain itu, seluruh kepala sekolah tingkat SD negeri dan swasta sekota Lubuk Linggau juga turut hadir. Ketua Forum PPPK Kota Lubuk Linggau, Widi Oktariansa, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama kurang lebih 6 bulan untuk mewujudkan program kerja ini. Salah satu hasilnya adalah buku berjudul Goresan Kata dari Kota Lubuk Linggau, sebuah antologi kumpulan karya sastra berupa puisi dan cerita pendek. Kegiatan seperti ini, saya berharap untuk forum-forum yang lain atau organisasi keguruan yang lain itu bisa berpartisipasi seperti ini dan bisa membuat seperti ini, dan harapan saya dengan diadakannya literasi ini maka kami sebagai forum guru P3K ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi di Kota Lubuk Linggau, yang mana literasi di Kota Lubuk Linggau itu tergolong atau termasuk kategori yang rendah. Dengan ini adalah kontribusi kami, aksi nyata kami sebagai guru P3K untuk menunjukkan kualitas kami dan kompetensi kami untuk memajukan pendidikan khususnya di Kota Lubuk Linggau. Buku ini memuat 28 puisi karya siswa, 14 puisi karya guru, 7 cerita pendek karya siswa, dan 8 cerita pendek karya guru yang telah melalui proses seleksi ketat. Festival GLMB ini juga menghadirkan ajang perlombaan yang diikuti oleh 102 peserta tingkat SD negeri dan swasta sekota Lubuk Linggau. Perlombaan terbagi dalam 3 kategori, yaitu lomba pembacaan puisi, lomba cerita rakyat Kota Lubuk Linggau, lomba literasi dengan tema cintai perpustakaan. Selain perlombaan, acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan siswa-siswi berprestasi, seperti tari sekapur siri, dancer K-pop dan India, serta pembacaan puisi dan cerita rakyat oleh para juara pertama. Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan buku goresan kata dari Kota Lubuk Linggau, serta pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba. Intan Selambari TV melaporkan. Halo sanak sedulur, kembali lagi bersama saya Erika Algira dalam program Kabar Selambari. Kali ini saya sedang berada di OK Mobilindo, di mana showroom ini menjual berbagai jenis mobil second akan tetapi dengan kualitas yang oke. Untuk itu, yuk ikuti saya. Bagi Anda yang sedang mencari mobil second dengan kualitas bagus dan oke, namun dengan harga yang murah, maka OK Mobilindo adalah pilihan yang tepat. Showroom mobil second ini menawarkan berbagai jenis mobil dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. OK Mobilindo sangat memperhatikan kualitas mobil yang dijual. Semua mobil yang dijual di showroom ini telah melalui proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa mobil tersebut memiliki kualitas yang baik dan oke. Dengan demikian, Anda dapat membeli mobil second dengan percaya diri dan tanpa khawatir tentang kualitasnya. OK Mobilindo menawarkan harga yang murah untuk semua mobil second yang dijual. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif dengan showroom lainnya, sehingga Anda dapat membeli mobil second dengan harga yang terjangkau. OK Mobilindo menawarkan berbagai jenis mobil, seperti Xenia R 2022, Brio S 2017, Honda Jazz RS 2013, Innova, Expander,
dan banyak mobil lainnya. Dengan demikian, Anda dapat memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Alhamdulillah, setiap hari, 1 hari 2 hari kita selalu ada mobil unit-unit yang terbaru. Ini unit-unit yang ada di depan ini unit terbaru. Itu Innova Ribbon Solar 2019. Itu yang terbaru itu dengan harga 305 juta. Ini juga Pajero Sport ya, Pajero Sport 2019 dengan harga 425 juta. Ini juga terbaru lagi Fortuner nih, Fortuner 2021 GR ya. Harganya 475 juta. Dan yang ini Fortuner juga 2013 TRD ya. Ini juga manual. Semuanya mobilnya solar, berbahan bakar solar. Itulah yang terbaru stok kita di 2 hari ini. Stok terbaru. Jadi biasanya kalau stok terbaru kita ditaruh di showroom induk gitu. Kita kan ada 3 showroom kita. Ini Opti Mobilindo 01, Opti Mobilindo 02 dan Opti Mobilindo 03. Jadi unit-unit yang terbaru itu di Opti Mobilindo 01. Pasti ada. Untuk para calon konsumen jangan ragu ya beli di Opti Mobilindo, karena setiap pembelian kredit di Opti Mobilindo kita kasih asuransi garansi. Jadi untuk asuransinya selama masa kredit, andainya dia ambil tenor 4 tahun, berarti asuransinya selama 4 tahun. Asuransi itu kita cover seluruh asuransi, mulai dari asuransi kehilangan, asuransi mesin, sampai asuransi kecelakaan. Itu kita cover semua untuk konsumennya. Kita karyawan ada 18 unit, untuk bagian pemeliharaannya semua 18 karyawan itu kita setiap hari membersihkan. Setidaknya kita selalu mencuci, mencek up, maupun dalam luarnya kita cek. Andai pun ada oli-oli yang remes, kita selalu jaga. Jadi untuk di Oke Mobilindo, kepuasan konsumen, amanah kami itu selalu kami jaga. Jadi kualitas nomor 1. Ya, kualitas nomor 1. Jangan sampai konsumen beli di sini nyesel. Kita tidak mau dengar kata-kata itu. Kalau bisa dia RO, habis beli dia beli lagi, habis beli lagi. Konsumen, alhamdulillah kita selalu menjaga kewaspadaan. Mulai dari kita pembelian sampai unitnya dipegang kita, sampai lagi ke para konsumen. Bahkan itu kita selalu jaga apabila konsumen yang sudah beli unit di showroom Oke Mobilindo untuk perpanjangan pajak, untuk balik nama, mutasi, itu tetap kita bantu. Jadi kalau beli mobil dengan kita ini di showroom Oke Mobilindo itu tidak asal beli, tetap kita komunikasikan. Andai dia ada kesulitan untuk membayar pajak ataupun balik nama, siap kita layani dengan gratis. Kita melayani dengan gratis dengan senang hati. Cuman biayanya kan balik ke konsumen. Untuk pelayanannya permudahkan kita layani gratis. Alhamdulillah lebih murah dari yang lain. Kita buka setiap hari, tidak ada hari libur kecuali besar ya, kecuali hari besar mungkin baru kita tutup. Itu kita buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Andai pun ada konsumen mau janjian sudah malam, bisa. Kalau seandainya dia mau beli kan, dia siang kerja, dia cuma ada waktu malam, tinggal telepon bisa. Sebaiknya ada juga yang mau COD, kita antar ke rumah. Ya, iya, siap kita melayani. Semua marketing kita nomornya aktif, boleh dihubungi kapan bisa. Yang pertama kualitasnya. Yang kedua murah. Boleh dibandingkan dengan tahun yang sama, merek yang sama, mobil yang sama, warna yang sama. Kami pastikan lebih murah daripada sebelumnya. Minimal 2 juta. Ya, minimal 2 juta lebih murah untuk harga mobil. Sedangkan untuk proses kreditnya kita permudahkan. Kita tidak pilih-pilih konsumen, maunya masih single parent, duda, masih gadis, masih mahasiswa, bujang, semua kita bantu proses kreditnya sampai ACC kita pantau. Itulah yang kelebihan dari showroom Oke Mobilindo dari yang lain. Berarti dia bisa sistem cash atau kredit gitu ya? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, yang mau kredit malah kami layani dengan senang hati. Kami full sampai ACC, sampai kami kawal dia harus terima mobil. Ya, untuk kredit. Para calon konsumen yang lagi mikir-mikir nyari mobil second, jangan lupa ya, datang ke showroom Oke Mobilindo atau boleh hubungi nomor tertera dengan 0853 68
540203. Nanti kita taruh di bawah. Iya, kita taruh sana ya. Pokoknya di sana siap dihubungi 24 jam. Yang mau tanya-tanya dulu boleh. Yang malu datang tanya dulu di WA, di Facebook kita, atau di video ini siap melayani ya. Seluruh konsumen, alhamdulillah sudah terbukti kita dari mulai Patlawang, Lubuk Linggau, Musirawas, Singkut, Curug, bahkan ada yang dari Lahat, Morenim, Bengkulu, Kesini. itu ambil ke sini. Nah, sanak sedulur, itulah tadi liputan saya mengenai Oke Mobilindo, di mana Oke Mobilindo ini menjual mobil second. Apabila kalian berminat, langsung saja alamatnya di bawah ini. Saya Rika Aldira, Silampari TV, punya kita gali. Warga Lubuk Linggau tidak heran lagi apabila banyak yang menjual pempek. Khususnya pempek khas Lubuk Linggau yang dijual di outlet ini, yaitu Pempek Family Din. Pempek Family Din adalah salah satu outlet pempek khas Lubuk Linggau yang sangat populer di kalangan masyarakat. Outlet ini menyediakan berbagai jenis pempek, seperti pempek telur, pempek adaan, pempek kulit, pempek lenjer, pempek keriting, pempek pistel, pempek tahu, pempek panggang, pempek kapal selam, pempek lenggang goreng, pempek lenggang bakar, dan masih banyak jenis lainnya. Selain menu pempek, di sini juga menyediakan minuman seperti es kacang merah, es jeruk, es teh manis, kopi, es campur, dan air mineral. Harga pempek di Family Din sangat terjangkau. Satu buah pempek kecil harganya cuma Rp3.500. Untuk kapal selam, lenggang goreng, dan lenggang bakar itu seharga Rp15.000. Kemudian di Pempek Family Din ini juga menyediakan pempek paket vakum, dimulai dari harga 140 ribuan hingga 350 ribuan. Untuk warga Lubuk Linggau dan sekitarnya, Pempek Family Din juga menyediakan tumpeng pempek. Adapun paketannya terdiri dari tumpeng pempek Family Din, tumpeng pempek ekonomis, dan tumpeng pempek dos. Untuk harganya sendiri, dimulai dari 80 ribuan hingga 400 ribuan. Bagi kalian di luar kota Lubuk Linggau, jangan khawatir, pempek Family Din juga bisa dikirimkan ke luar kota. Untuk lokasi sendiri, pempek Family Din lokasinya sangat strategis, yaitu di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Jadi, jika Anda sedang berada di Lubuk Linggau dan ingin menikmati pempek khas Lubuk Linggau, maka Pempek Family Din adalah pilihan yang tepat. Lubuk Linggau tak ada habisnya dalam hal kuliner. Kali ini ada outlet sate dengan bumbu kacang yang kental dan nikmat yang bisa menghabiskan ribuan tusuk dalam sehari, yaitu Sate Berkah Simper. Sate Berkah Simper yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Kelurahan Tanah Priuk, Lubuk Linggau, menyediakan berbagai menu sate yang lezat dan khas, serta paketan sate yang praktis.
Semua menu sate di sini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas, sehingga rasanya sangat lezat dan khas. Selain itu juga, Sate Berkah Simper juga menyediakan paketan sate yang praktis dan mudah dibawa. Paketan sate di sini terdiri dari beberapa pilihan, seperti paket nasi sate, paket yang terdiri dari nasi, sate, dan sayuran, paket hampers box, paket yang terdiri dari sate, nasi, dan sayuran yang dikemas dalam box, kemudian mika sate, dan yang terakhir tumpeng sate lontong. Selain menu sate, Sate Berkah Simper juga menyediakan menu lainnya, seperti paket nasi lauk, paket mika pempek, tumpeng pempek tenggiri, dan masih banyak lagi. Harga menu di Sate Berkah Simper sangat terjangkau, mulai dari 10.000 hingga 50.000. Harga yang terjangkau ini membuat Sate Berkah Simper menjadi tempat makan favorit di kota Lubuk Linggau. Sate Berkah Simper terletak di jantung kota, sehingga sangat mudah dijangkau. Lokasi yang strategis ini membuat Sate Berkah Simper menjadi tempat makan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Proyek revitalisasi infrastruktur Gapura Lubuk Linggau, perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Linggau telah selesai dilakukan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan estetika infrastruktur di perbatasan, sehingga dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan pelayanan kepada masyarakat. Gapura ini merupakan salah satu gerbang utama yang menghubungkan Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Linggau. Namun, infrastruktur yang ada saat ini sudah tidak memadai dan memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan proyek revitalisasi infrastruktur Gapura Lubuk Linggau. Proyek revitalisasi infrastruktur Gapura Lubuk Linggau meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan trotoar, penambahan 6 kursi serta dekorasi tulisan Lubuk Linggau. Gapura perbatasan tersebut terlihat semakin indah pada malam hari karena disinari lampu warna-warni menerangi Gapura. Selain itu juga, pada saat siang hari, terdapat beberapa masyarakat yang berjualan di sekitar Gapura ini.
Linggau Pos Online kembali menggelar Content Writer Competition Silampari 2025 untuk pelajar SMA, SMK, MA Sekota Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara dengan tema unik Ubur-ubur ikan lele, jauhi narkobale. Acara ini diikuti 244 peserta dengan durasi menulis selama 1 jam. Sebelum lomba, peserta mendapat edukasi tentang bahaya narkoba dari Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau. Melalui kompetisi ini, diharapkan para pelajar semakin sadar akan bahaya narkoba dan berani mengatakan tidak demi masa depan yang lebih cerah. Linggau Pos Online menggelar acara perlombaan Content Writer Competition Silampari 2025 tingkat pelajar SMA, SMK, MA Sekota Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara. Acara dihadiri oleh Trisko Devriansah, perwakilan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Bobi Kusumawardana, Kadis Kominfo, serta rekan-rekan media partner harian Pagi Linggau Pos dan Silampari TV. Acara Content Writer Competition Silampari 2025 ini diikuti sebanyak 244 peserta tingkat SMA, SMK, MA dengan maksimal durasi lomba selama 1 jam. Acara dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Ubur-ubur ikan lele, jauhi narkobale. Sebelum diadakan lomba, dilakukannya pemberian materi dari Ibtu Wahyu Sat Narkoba Reskim Polres Lubuk Linggau. Lomba yang diadakan tiap tahun secara individu ini tentu memperebutkan juara 1, 2, dan 3 serta uang pembinaan. Tentu dalam hal ini dilakukan untuk mengajak seluruh para peserta sekota Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara ini agar bisa lebih peka terhadap lingkungan, terutama menjauhi dan tidak memakai narkoba. Kemudian, jangan ragu jika mengetahui adanya seseorang yang memakai narkoba untuk dilaporkan ke Polres terdekat atau ke tempat rehabilitasi. Katakan tidak ada narkoba demi menciptakan generasi pelajar anti narkoba. Intan Silampari TV melaporkan. Yayasan Budi Utomo Lubuk Linggau sukses menggelar beberapa perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-38. Mengusung tema Pelajar Linggau Juara, acara ini diisi dengan lomba mewarnai, futsal, voli antar ibu-ibu, hingga Mobile Legends. Kemeriahan semakin terasa dengan penampilan tari sekapur sirih, marching band, pelepasan balon udara, dan pembagian sembako gratis. Para pemenang berhak membawa pulang piala juara dan piala bergilir. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-38, Yayasan Budi Utomo Kota Lubuk Linggau sukses menggelar acara perlombaan tingkat pelajar berlokasi di Jalan Begawan Solo, Kelurahan Ulak Surung, Kota Lubuk Linggau. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Lubuk Linggau yang diwakili oleh staf ahli 3, Dr. Andes Haji Heri Zulianta, Miss Giono MPD, dan Azwan Bainuri perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, General Manager Harian Pagi Linggau Pos, serta seluruh kepala sekolah tingkat TK, SMP, SMA Budi Utomo. Dengan mengangkat tema Pelajar Linggau Juara, Yayasan Budi Utomo melaksanakan berbagai macam perlombaan mulai dari lomba mewarnai tingkat TK atau RA sebanyak 65 peserta, futsal tingkat SD atau MI sebanyak 40 tim, bola voli antar ibu-ibu sebanyak 21 tim, dan Mobile Legends antar pelajar sebanyak 14 tim. Acara ini disambut meriah oleh berbagai macam penampilan siswa-siswi Budi Utomo, mulai dari tarian penyambutan sekapur sirih, pelepasan balon udara, pembagian sembako gratis, dan penampilan marching band. Acara ini memperebutkan juara 1, 2, dan 3, serta piala bergilir tingkat pelajar. Intan Silampari TV melaporkan. 20 Januari 2025 ditetapkan sebagai hari pelantikan kepala daerah seluruh wilayah Indonesia. Berbagai macam kepala daerah, mulai dari bupati, gubernur, hingga wali kota, dilantik langsung oleh Prabowo Subianto.
sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Kurang lebih sebanyak 17 kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 20 Februari 2025. Kabar gembira mengenai pelantikan kepala daerah ini disambut hangat oleh masyarakat di wilayah masing-masing, terutama di wilayah Kota Lubuk Linggau dan juga Musirawas. Ratusan papan selamat dan sukses atas pelantikan Bupati Musirawas, yaitu Haji Rahna Mahmud dan Suprayitno, sudah terpasang di wilayah Kota Lubuk Linggau, tepatnya berada di depan halaman rumah Bupati Musirawas. Berbagai macam papan ucapan selamat dan sukses untuk Bupati Musirawas ini dikirim langsung oleh beberapa jajaran dan juga kerabat dari Bupati Musirawas, seperti dari institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dan juga beberapa kerabat dari perusahaan. Selamat dan sukses atas dilantiknya Haji Ratna Mahmud dan Suprayitno sebagai Bupati Musirawas dan Wakil Bupati Musirawas periode 2025 sampai dengan 2030. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Hari Jumat memang identik dengan senam, terutama di Indonesia. Banyak sekolah dan institusi yang mengadakan kegiatan senam pada hari Jumat, baik sebagai kegiatan rutin maupun sebagai kegiatan khusus. Senam pada hari Jumat biasanya dilakukan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh dan meningkatkan rasa semangat. Kegiatan senam ini juga dapat membantu meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama antar peserta. Pemerintah terus berupaya untuk mengeluarkan program guna meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran anak-anak. Melalui program Senam Sehat Anak Indonesia Hebat, SD Negeri 49 Lubuk Linggau beralamatkan di Jalan Patimura 2, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, yang turut melaksanakan program kegiatan Senam Sehat Anak Indonesia Hebat. Dengan melakukan senam pada hari Jumat, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, serta mengurangi stres dan meningkatkan rasa semangat. Mari kita jadikan hari Jumat sebagai hari untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Intan Kurniahandani, Silampari TV melaporkan. Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rustam Effendi, memimpin apel bulanan pemerintah Kota Lubuk Linggau di lapangan kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin, 24 Februari 2025. Apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Haji Trisko Devriansa, Asisten Staf Ahli, Kepala OPD, ASN, dan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dalam amanatnya, Haji Rustam Effendi menyampaikan bahwa Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, sedang mengikuti kegiatan retret yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah hingga 28 Februari 2025. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN pemerintah Kota Lubuk Linggau yang hadir dalam apel. Apel bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi juga merupakan bentuk amanat yang diemban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan mengharapkan seluruh pihak yang bersatu dan fokus bekerja bersama demi mewujudkan visi misi pemerintah Kota Lubuk Linggau, yaitu Lubuk Linggau maju dan masyarakatnya sejahtera. Intan Silampari TV melaporkan. MTS Negeri 1 Lubuk Linggau sukses menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-44 dengan tema
Edu Moves Brilliance in Action. Acara dimeriahkan dengan turnamen futsal, voli, tahfiz Al-Quran, cerdas cermat, serta penampilan marching band, tari, dan pencaksilat. Acara ini dihadiri oleh Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Babin Kamtibnas, sponsor, dan Kepala Sekolah Sekota Lubuk Linggau. Perayaan ini semakin istimewa dengan pembagian sembako, penghargaan untuk guru, pemotongan tumpeng, serta stand P5 kewirausahaan dan PMR yang menyediakan cek tekanan darah gratis. Dalam rangka hari ulang tahun ke-44, MTS Negeri 1 Lubuk Linggau sukses melaksanakan berbagai macam kegiatan dengan tema Edu Moves Brilliance in Action. Acara ini melaksanakan berbagai macam perlombaan mulai dari lomba turnamen futsal dengan 41 tim peserta, turnamen voli putra dengan 9 tim peserta, lomba tahfiz Al-Quran 57 peserta, dan lomba cerdas cermat 17 peserta. Acara ini dihadiri oleh Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Babin Kamtibnas, sponsorship, dan beberapa kepala sekolah sekota Lubuk Linggau. Acara disambut dengan tarian sekapur sirih sebagai tanda penyambutan dari para siswa. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan dari Arsianti SPDI MM. Ia mengatakan bahwa tiap ulang tahun MTS Negeri 1 Lubuk Linggau selalu memberikan sembako untuk masyarakat sekitar MTS dan siswa pelajar yang kurang mampu sebagai salah satu wujud syukur. Kemudian, acara dibuka langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau, Dr. Hasanuddin SAG MHI. Kemudian dilaksanakan pembagian sembako gratis kepada siswa dan masyarakat sekitar sekolah, pemberian penghargaan kepada guru, dan acara pemotongan tumpeng sebagai puncak acara Hari Ulang Tahun MTS Negeri 1 Lubuk Linggau. Beberapa penampilan siswa seperti marching band, menari, menyanyi, pencaksilat, dan lain sebagainya sebagai wujud kreativitas para siswa. Kemudian terdapat pula beberapa stand program P5 yang bertujuan mengajarkan siswa untuk berwirausaha dan ada juga stand palang merah remaja. Di sini kita juga bisa untuk periksa tekanan darah yang diperiksakan oleh siswa MTS Lubuk Linggau. Ada ini stand untuk anak-anak yang P5 kelas 9. Nah itu ada stand yang dari Telkomsel, kita dapat bantuan dari Telkomsel itu ada 10. Kemudian ada juga ditambah itu dengan berdasarkan kelas. Kemudian ditambah ada stand dari anak-anak pramuka karena mereka bulan 5 mau mengadakan lagi kan lomba. Kalau yang lain tidak ada, kalau stand dari luar kita tidak ada. Ada anak OSIM, memang anak OSIM dari tahun sebelumnya mereka selalu jualan es krim sama ini, sama kopi. Kalau untuk siswa yang jelas kegiatan ini memang untuk mendukung mereka juga dan untuk pengenalan MTS. Kami hanya mengimbau dengan anak-anak dalam perlombaan ini tetap tertib dan aman karena kan kita kan dianggap ini kan keramaian, tapi yang keramaian yang hanya tingkat SD ini dari tahun-tahun sebelumnya insya Allah tidak ada keributan karena ya masih tercover. Kalau tingkat SMP dan SMA saya mungkin belum bisa memprediksi. Yang saat sekarang alhamdulillah aman-aman. Pantai lomba itu cerdas cermat sama poli. Sedangkan untuk yang futsal dengan tahfiz itu memang yang lama, lomba yang lama, turnamen yang lama cuma nambah 2 turnamen ya. Dan alhamdulillah pesertanya juga banyak. Nah, mungkin kemarin tadi kan sudah dengar kalau futsal 41 lupa aku tadi ya. Kalau poli 9 tim. Kalau cerdas cermat 17, tahfiz kalau tidak salah berapa tahfiz tadi 57. Nah itulah kayaknya animo masyarakat dan juga dari sekolah-sekolahnya punya tanggapan baik kan dengan kegiatan yang diadakan MTS ini. Harapan ke depan untuk kegiatan ini, yang pertama untuk kegiatan hari ulang tahun MTS ini jangan sampai putus. Siapapun pemimpinnya
tetap hari ulang tahun ini tetap dilaksanakan karena ini merupakan ciri khas sekolah kita punya yang perlu kita tawarkan karena perlombaan itu juga salah satu bagian dari ekskul yang ada. Intan Silampari TV melaporkan.